Halo, selamat pagi semuanya. Ini aku sedang perjalanan ke kantor. Biasanya aku emang berangkat berjalan kaki, dan ini sehabis hujan dan masih agak gerimis, jadi aku pakai payung. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini akan ada pelantikan PNS. Ya, akhirnya setelah 1 tahun menjadi CPNS, tepat hari ini saya dan juga teman-teman akan dilantik menjadi PNS. So, stay tune terus di video kali ini ya. Sebelum kita sama-sama lihat momen-momen pelantikan, aku ingin sedikit flashback ya ke masa-masa perjuangan saat mengikuti seleksi CPNS. Mendung-mendung hujan gini emang paling enak buat ngelamun, flashback masa lalu gitu gak sih? So, mari kita lihat proses apa aja yang pernah aku lalui sebelum akhirnya hari ini aku resmi akan dilantik menjadi PNS. Aku ikut seleksi CPNS di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni 2021 keluar informasi jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K. Nah, sebelum bulan-bulan Juni ini sebenarnya sudah ada berita-berita terkait wacana pembukaan formasi CPNS di tahun 2021. Namun jadwal resminya baru dikeluarkan di bulan Juni ini. Nah, setelah ada jadwal resmi, kemudian pada saat sudah dibuka pendaftaran, aku mendaftar melalui web SSC ASN, membuat akun, kemudian memilih formasi, dan mensubmit pendaftaran untuk mengikuti seleksi administrasi. Setelah mengikuti seleksi administrasi, diumumkan peserta yang lolos seleksi administrasi, kemudian ada masa sanggah, kemudian ada pengumuman pasca sanggah lagi, baru setelah itu diumumkan pelaksanaan tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Jadwal seleksi penerimaan PNS ini sempat berubah-ubah beberapa kali, begitu juga saat menunggu jadwal pelaksanaan tes SKD untuk formasi yang saya daftar. Jadi singkat cerita, setelah keluar jadwal seleksi tes SKD, saya mendapatkan jadwal di bulan Oktober, yakni tanggal 8 Oktober di Jogja Expo Center. Berangkatlah saya ke Jogja untuk mengikuti tes seleksi kompetensi dasar, dan beruntungnya saya punya sahabat kecil yang masih tinggal di Jogja. Halo Riani, semoga kamu nonton video ini ya. Terima kasih sudah banyak membantu, menyediakan tempat menginap, mengantar jemput, ngajak main. Semoga kebaikanmu mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dipenuhi keberkahan dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Aku berangkat dengan penuh tekad, melepaskan semua pikiran-pikiran tentang pekerjaan dan lain hal, dan fokus untuk mengikuti tes SKD ini. Setelah keluar ruangan, aku langsung cek live score yang ada di YouTube. Jadi hasil tes SKD itu langsung ditayangkan di YouTube PKD. Nah, setelah aku buka, aku agak sedikit shock ya, karena ternyata aku menduduki peringkat 2 di sesiku saat itu. Aku sangat bersyukur dan penuh rasa optimis untuk lanjut ke tahap SKB, karena setidaknya di sesi itu saya berada di peringkat 2, dan setelah itu saya
menunggu pengumuman dengan perasaan yang cukup was-was, tapi juga optimis, tapi juga 50-50 lah, antara yakin lolos dan tetap menyerahkan hasil semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya hasil pengumuman SKD keluar dan alhamdulillah aku lolos ke tahap SKB. Meskipun setelah dilihat hasilnya aku berada di peringkat 3. Jadi yang diambil untuk lanjut ke tahap SKB adalah 3 orang, karena formasi yang aku lamar itu hanya membutuhkan 1 orang yang lolos nantinya. Tapi itu tak menurutkan semangatku. Aku tetap berusaha optimis dan membangun strategi untuk lanjut di tahap SKB. Setelah pengumuman SKD, aku fokus untuk lanjut ke tahap SKB. Di instansi yang aku lamar ini, SKB-nya tidak hanya CAT, jadi ada beberapa jenis. Yang pertama CAT PKN, yaitu tes yang mengerjakan soal dari PKN. Kemudian ada psikotes, ada tahap wawancara, ada tahap FGD juga waktu itu. Kemudian ada rekam jejak dari BIN atau penelusuran dari Badan Intelijen Negara. Nah, karena proses yang cukup memakan pikiran dan tenaga ini, maka aku persiapkan dengan betul-betul. Dan di akhir November tahun 2021, aku pergi ke Jakarta untuk melaksanakan tes SKB. Ini adalah gedung tempat aku melaksanakan tes SKB. Pertama kalinya ke gedung sebesar ini. Gedungnya tempat artis-artis pada nikah ya, biasanya di sini. Kemudian bertemu juga dengan teman-teman dari berbagai macam latar belakang dan daerah. Ini salah satu teman yang aku temui selama proses SKB. Hai Mbak Loki, apa kabar? Semoga masih ingat sama aku ya. Dimanapun dan apapun aktivitas yang sekarang dilakukan, semoga sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa kembali ya Mbak. Hari-hari setelah pelaksanaan tes SKB merupakan hari-hari yang penuh dengan overthinking. Yang aku pikirkan adalah kira-kira aku lolos atau enggak ya, karena nggak bisa memprediksi, apalagi setelah tes wawancara. Rasanya ingin menghilang saja dari muka bumi ini. Kalian tahu gak sih rasanya? Mulai dari FGD, kemudian psikotes, bertemu dengan psikolog, apapun yang aku lalui dalam proses SKB sangat membuat aku overthinking ya, dan penasaran mengenai hasilnya, apakah aku lolos atau tidak. Setiap hari, setiap berangkat ke sekolah, ke tempat kerja, tak lupa aku selalu berdoa, sholawatan di jalan. Dan kalau keinget pelaksanaan SKB, rasanya ingin dibuang saja memori itu dari pikiranku, karena saking saking macam-macam rasanya lah pokoknya. Dan kebetulan instansiku termasuk yang paling akhir mengumumkan hasil pengumuman akhir seleksi CPNS-nya. Jadi setelah bulan November, bulan Desember, bulan awal Januari masih belum juga keluar pengumuman mengenai hasil seleksinya. Bayangkan, mungkin ada 2 bulan waktu yang aku gunakan untuk menunggu hasil tes ini ya. 2 bulan yang sangat menyiksa menurutku, karena benar-benar nggak bisa memprediksi kira-kira aku lolos atau enggak dan sebagainya.
Sampai akhirnya di pertengahan bulan Januari awal tahun 2022 pengumuman itu keluar. Waktu itu aku lagi di sekolah, lagi biasa melaksanakan tugas bersama salah satu teman guru waktu itu. Kemudian turun ke bawah istirahat siang hari kalau nggak salah. Kemudian aku buka WA dan temanku Mbak Luki tiba-tiba WA aku dan mengirimkan PDF hasil akhir seleksi CPNS itu. Dan setelah dibuka ternyata aku lolos. Aku nggak bisa mengatakan atau mengungkapkan rasa yang aku rasakannya pada saat itu, antara percaya dan tidak, tapi juga sekaligus sangat bersyukur, sangat bahagia, bahkan sampai gemetaran tanganku saat membuka itu dan sampai berkali-kali mengecek dan mengkonfirmasi kepada teman yang ada di sebelah aku. Dan ya, penantian itu, perjuangan mengikuti CPNS berbuah manis. Aku lolos CPNS formasi tahun 2021. Setelah resmi dinyatakan lolos, kami dipanggil ke Jakarta untuk penyerahan SK CPNS dan juga ada pembekalan CPNS. Dan setelah itu dimulailah perjalanan karirku sebagai aparatur sipil negara. Tak lama setelah masuk ke instansi dan bekerja selama beberapa bulan, kami harus mengikuti pendidikan dasar CPNS atau Latsar di Subang yang diselenggarakan oleh BPSDM Regional Bandung. Dan ini adalah momen-momen pada saat Latsar di Subang. Selain Latsar, instansi kami juga menyelenggarakan pelatihan revolusi mental. Di sekitar akhir tahun 2022, aku dan teman-teman mengikuti pelatihan revolusi mental yang ada di Jawa Barat. Dan akhirnya setelah perjuangan panjang, proses yang panjang, secara resmi tanggal 1 Maret tahun 2023 aku dilantik sebagai PNS. Dengan dilantiknya aku di tanggal 1 Maret tahun 2023 ini sebagai seorang aparatur sipil negara, semoga aku selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas, dapat selalu memberikan yang terbaik sesuai tugas dan fungsinya untuk bangsa dan negara, dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, kemudian semoga selalu penuh keberkahan, semoga selamat sampai pensiun nanti, selamat dunia akhirat, amin. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Untuk orang-orang yang juga berpengaruh dan juga mempunyai andil dalam perjuangan aku
menggapai mimpi-mimpiku. Aku cuma bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan kalian semua. Kalian yang menonton video ini juga aku doakan bisa menggapai apapun yang kalian inginkan. Baiknya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.